Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah berkat rahmat hidayahnya kita berkumpul di kelas ini dalam rangka diseminasi rencana tindak lanjut yang akan menjadi program di sekolah kita ini. Jadi di sini terlihat bahwa ini adalah rencana tindak lanjut saya dalam program pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, judul program yang saya berikan yaitu pembelajaran berbasis proyek dengan sport education model, di mana materinya adalah aktivitas senam irama. Nah, yang menjadi latar belakang saya, Bapak-bapak, yaitu di mana aktivitas senam ritmik ini merupakan salah satu cabang olahraga yang populer di Indonesia. Namun masih banyak siswa yang belum memahami konsep dasar gerak senam yang dilakukan dengan iringan musik dan latihan bebas dilakukan secara berirama. Nah, yang menjadi penghambat minat ini yang menjadi hal yang menghambat minat dan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan olahraga. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang permainan senam ritmik salin dan diintegrasikan nantinya dengan sport education model, di mana memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara nyata dan terlibat aktif, berkolaborasi dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Lanjut. Nah, adapun tujuan dari RTM ini yaitu bagaimana murid mampu mempraktikkan gerak senam yang dilakukan dalam iringan musik dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan murid mampu menjelaskan gerakan senam yang dilakukan. Dan yang ketiga, melalui desain kelompok murid mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerjasama dalam kreativitas dalam tim. Capaian dan langkah yang dan hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yaitu untuk capaiannya di mana murid mampu mempraktikkan gerak senam irama secara baik dengan kolaborasi bersama murid. Selanjutnya, murid mampu membuat keputusan terkait hal yang akan dipilih dan membuat desain pembelajaran mulai dari latihan, persiapan, berbagi peran dalam waktu kompetensi. Selanjutnya, murid mampu menjelaskan gerakan senam yang dilakukan dan dengan mencari informasi tentang aktivitas senam irama dan berbagai sumber seperti buku, internet, dan narasumber dalam mendiskusikannya. Selanjutnya, murid mampu terlibat selanjutnya, murid mampu terlibat secara penuh dengan tugas dan perannya masing-masing dan guru sebagai fasilitator. Bagaimana ini dilanjut? Nah, adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar kita ini yaitu di mana program kegiatan diintegrasikan nantinya dengan kegiatan P5 sebagai penguatan dan pendalaman dalam pembentukan karakter murid dengan kolaborasi antar mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, seni, dan agama. Mitra dalam komunitas belajar ini yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PJOK sebagai fasilitator program, dan guru kelas dan bidang studi sebagai fasilitator pembelajaran di kelas, murid sebagai pelaksana, petugas, dan pengembang proyek. Oke. Jadi sekolah kita ini memiliki 7 aset sumber daya.
baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah yang memadai dan dapat mendukung pembelajaran berbasis proyek ini. Modal aset yang dimiliki oleh sekolah yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal finansial, modal agama, modal lingkungan alam, dan modal fisik. Modal manusia itu sendiri yaitu kepala sekolah, guru-guru yang ada di sekolah, siswa, orang tua siswa, dan seluruh pihak yang terkait dengan sekolah. Yang kedua, modal sosial adalah modal yang ditemani bekerja sama, misalnya modal puskesmas, modal dari kantor kepolisian, kantor desa, dan sebagainya. Modal politik juga bisa dikaitkan dengan modal sosial di mana adanya saling kerjasama dengan pihak luar. Nah, adapun modal finansialnya yaitu sumber pendanaan dari dari program ini, yaitu dari dana BOS misalnya, sama dana-dana yang didapatkan dari sekolah. Selanjutnya modal agama adalah bisa kita kaitkan dengan guru agama yang ada di sekolah, masjid, dan apapun yang berkaitan dengan keagamaan. Adapun modal lingkungan itu adalah semua yang berkaitan dengan lingkungan sekolah. Misalnya kita diberdayakan, kita dikuatkan dengan transport yang memadai, akses yang memadai, akses yang mudah, sama lingkungan alamnya yang ramai seperti itu. Untuk modal fisiknya adalah sumber sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah yang dapat mendukung program aktivitas senam tadi. Nah, selanjutnya rencana evaluasi yang nantinya jika kegiatan ini terlaksana yaitu pemilihan informan murid yang mengikuti program akan dipilih secara acak. Jadi yang dipilih adalah anak-anak yang memahami konsep dari aktivitas senam ini. Lalu guru melaksanakan program yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi ada penentuan ketika mengambil program itu harus menggunakan voice sama choice dari pihak yang dilibatkan, maunya apa dan kesepakatan yang apa kita bisa dapatkan bersama. Anggota komunitas pelajar dalam sekolah akan dipilih berdasarkan peran dan keterlibatannya. Misalnya dalam komunitas pelajar ini kita ada guru dari mapel bahasa Indonesia, karena di dalam model sport education model ini semua anak-anak diberdayakan sesuai perannya masing-masing. Ada yang misalnya jadi protokol misalnya, maka guru bahasa Indonesia kita bisa membantu kita untuk mengajari anak itu untuk protokol seperti itu. Guru agama misalnya, kita bisa minta bantuan atau pelibatan dari guru agama, yaitu dengan mengajarkan anak-anak cara berdoa dalam penerapan model sport ini. Jadi anak-anak itu tidak ada yang nganggur dalam penerapan model sport education ini. Meskipun anak-anak itu tidak tahu senam, tapi anak-anak itu dilibatkan dengan kegiatan lain. Misalnya juga anak-anak mahir di reporter, meskipun dia tidak aktif di aktivitas senam itu, tapi ada anak yang bisa menjadi reporter, maka guru bahasa Indonesianya yang bisa kita libatkan untuk membantu kita melatih anak itu menjadi seorang reporter. Begitu pengaplikasian model sport education ini, Bapak-bapak. Selanjutnya kemungkinan tantangan yang akan dihadapi yaitu murid kurang aktif dalam pembelajaran. Ini mungkin klasikal banget karena sebisa mungkin kita bagaimana mengaktifkan peserta didik kita dalam proses pembelajaran itu. Yang kedua, murid kurang berkolaborasi dalam kelompok, murid kurang bertanggung jawab dalam tugas dan tanggung jawabnya, guru kurang efektif dalam memposisikan diri sebagai fasilitator, manajemen finansial selama proses kegiatan, orang tua sebagai sponsor akan kurang maksimal, dan waktu pelaksanaan bertepatan dengan kegiatan lain di sekolah. Nah, solusi yang ditawarkan adalah mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang kedua, membuat kesepakatan bersama. Yang ketiga, mensosialisasikan lebih awal kegiatan kepada orang tua. Dan yang keempat, berbagai peran bersama guru untuk manajemen waktu dan dibuatkan jadwal.
Jadi itu Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan tentang RTL ini. Jadi ini salah satu tugas akhir dari PKG PJOK, di mana kita diminta untuk mendiseminasikan rencana program yang akan dikembangkan di sekolah. Jadi ini rencananya akan dikembangkan di sekolah kita ini. Seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas diberikan. Ini mungkin tadi kegiatan ini kita adakan pada saat kita berkelima. Iya, bisa. Iya, dikaitkan, diintegrasikan yang berlima. Ya. Jadi mungkin di kegiatan kelima itu kita berkolaborasi dengan kita saja kita berkolaborasi dengan wali kelas. Karena mengapa? Saya menganggapnya karena di kegiatan kelima itu mereka juga sudah susun materinya kembali di setiap kelas. Nah, kita kalau mau kita sisipkan juga di sini mungkin mengganggu juga program yang sedang berjalan juga di kelas. Iya. Jadi mungkin itu saja sekedar masukan atau saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sarannya yang betul sekali. Idealnya pada saat penyusunan modul P5 kita sebagai guru PJOK mengusulkan proyek kita yang bisa kita integrasikan masuk menjadi P5. Misalnya tujuan akhir dari P5 ini adalah bagaimana murid mampu melakukan aktivitas senam. Misalnya pertandingan senam di ujung atau di festival panen karyanya P5. Tapi di sela-sela proses pembelajarannya itu guru-guru dari wali kelas bisa kita libatkan. Seperti yang tadi saya katakan, kalau di wali kelas kita bisa mampu atau libatkan dia ajari protokol misalnya, dia anak-anak dilatih untuk menjadi reporter misalnya. Guru PJOK bisa melatihnya bagaimana mencatat skor, penilaian dan sebagainya. Maka betul sekali saya letak harus dikomunikasikan awal seperti itu dalam pembuatan P5 ini. Jadi mungkin itu saja Bapak-bapak. Terima kasih banyak telah bersedia meluangkan waktunya terkait diseminasi rencana tindak lanjut saya untuk PKG PJOK ini. Mungkin itu saja.